Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Seperti biasanya, saya Denny dari Rumah Horor Indonesia akan membacakan sebuah kisah horor untuk kalian semua. Dan kisah horor kali ini adalah Hantu Penunggu Rawa Pengganggu Pemancing. Begini cerita lengkapnya. Waktu kira-kira menunjukkan jam 1 siang. Rombongan pemancing mania sudah pada kumpul di rumahku semua. Memang seminggu sebelumnya kami punya rencana mau mancing di daerah Kilo 15, ya di pedalaman hutan, tempatnya lumayan jauh juga. Setelah semua anggota lengkap yaitu 7 orang, mulailah kami berkemas-kemas untuk berangkat ke tempat tujuan. Kami berangkat dengan jalan kaki, soalnya daerah tujuan mancing kami itu tidak dapat dijangkau dengan kendaraan, dan itu juga mesti melewati hutan yang lebat. Sambil bercanda-canda, jalan kaki yang melelahkan itu terasa menyenangkan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam, akhirnya kami sampai ke tempat tujuan. Sebuah rawa yang menurutku luasnya tidak kurang dari 300 meter persegi. Tempat tersebut lebih terkesan menyeramkan dan menurut penduduk lokal, di rawa tersebut terdapat sarang buaya. Tapi tekad bulat dari penggila mancing macam kami ini mana takut dengan hal gituan. Aku melirik jam tanganku. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku lihat teman-teman udah pada bersiap dengan peralatan mancingnya. Singkat cerita, akhirnya kami pada fokus dengan kesibukan masing-masing, yaitu mancing di spot pilihan masing-masing. 2 jam pun berlalu. Kayaknya aku lagi sial saat itu. Sudah mancing selama ini tapi belum ada satupun ikan yang kudapatkan. Padahal teman-teman udah pada dapat semua, mana ikannya besar-besar lagi. Nah, di sini mulai pengalaman hororku. Jam tanganku kala itu menunjukkan pukul 19.45 malam. Samar aku melihat sebuah bayangan hitam melintas di atas rawa yang kami pancingin itu. Aku kucek-kucek mataku, barangkali aja aku salah lihat. Walaupun sudah kukucek-kucek mataku sampai perih, tetap saja bayangan tersebut kelihatan. Buat ngepastiin apa yang aku lihat, aku tanya sama teman di sebelahku. "Ardi, coba kamu lihat di tengah rawa. Apa yang kamu lihat?" Tanyaku pada Ardi. "Memangnya ada apa?" sahut Ardi. "Kau lihat kan, ada pulau kecil di tengah rawa. Coba kau perhatikan dengan seksama," kataku. "Iya, aku udah lihat dan gak ada apa-apa. Yang ada cuman pohon mati aja kok." "Emangnya ada apa sih?" tanya Ardi penasaran. "Masa sih kau gak lihat? Di bawah pohon mati itu ada orang yang berdiri sambil sandaran di batang pohon," kataku sedikit ngotot. "Gak ada kok, kamu jangan nakutin gitu dong," kata temanku. "Aku bukan nakutin, tapi memang ada. Coba kamu lihat lagi deh," kataku. Temanku mulai mantengin lagi. "Tetap aja gak ada apa-apa," katanya. Aku sudah gak konsen lagi sama pancingku. Aku mencoba melihat lagi dengan lebih jelas. Mungkin aja memang aku salah lihat. Tapi kayaknya bukan salah lihat. Soalnya memang ada. Setelah aku pantengin agak lama, tahu-tahu bayangan hitam itu melayang pergi ke arah hutan di seberang rawa dan menghilang di tengah gelapnya malam. Sumpah, pengen lari aku rasanya. Saking kaget bercampur takut sampai-sampai aku peluk temanku sebelah. "Ada apa sih kamu?" kata temanku sambil bersungut-sungut. "Bayangan tadi terbang ke hutan, Ar," kataku sambil gemetaran. "Karena aku tadi sudah bilang kalau memang ada sesuatu di tengah rawa," sambungku. "Ah, kamu jangan bikin takut aku lah," kata Ardi yang mulai agak percaya dengan ceritaku. "Sumpah Ar, buat apa aku bohong," elakku. "Udah jangan dibahas lagi. Kalau kau masih takut gabung saja sama teman-teman yang lain," kata Ardi sambil menunjuk teman-teman yang lain. "Enggak, di sini aja," jawabku. Akhirnya aku mulai sibuk dengan pancinganku lagi dan mulai lupa dengan hal tersebut. Tapi kayaknya hari itu aku emang lagi sial. Mancing udah sekitar 4 jam, gak ada satu ikan pun yang mau makan umpanku. Jangankan makan, nyentuh umpan pancingku pun enggak. Kemudian aku pindah ke tempat yang agak mojok yang menurutku di tempat ini pasti banyak ikannya nih. Akhirnya aku sibuk mancing di spot baruku.
Setelah mancing kurang lebih setengah jam di tempat itu, aku merasa ada hawa dingin lewat di sampingku. Tapi aku cuek aja, namanya juga ruang terbuka ya, rawa-rawa, pasti banyak angin dong. Tapi ternyata pikiranku itu salah, karena itu adalah awal dari gangguan makhluk halus yang tampaknya tertarik padaku. Agak lama, kira-kira 10 menitan setelah hawa dingin yang gak wajar itu lewat, berdiri sosok hitam dengan badan setengah. Iya, badan setengah, hanya pinggang sampai kaki saja. Dan sosok itu melayang di atas rawa. Saking kagetnya, aku sampai pingsan di tempat dan gak ingat apa yang terjadi setelah itu. Setelah aku siuman dari pingsan, aku sudah berada di rumah penduduk sekitar. Aku kemudian menceritakan semua kejadian menyeramkan yang kualami semalam kepada orang-orang sebelum akhirnya aku pingsan. Dan menurut penduduk setempat, setan setengah badan yang menggangguku itu adalah orang yang mati karena gergaji mesin sewaktu dia menebang pohon di daerah pemancingan kami itu. Konon kabarnya memang hantu itu sering mengganggu pemancing yang bukan dari daerah lokal. Ya, maksudnya pendatang kayak kami. Bukan 1-2 kali orang yang sudah pernah diganggunya. Dan aku juga bertanya perihal sosok hitam yang ada di pulau kecil di tengah rawa tersebut. Namun, kalau soal hantu yang itu, penduduk lokal pun tidak bisa mastiin, alias tidak ada yang tahu. Oke teman-teman, itu cerita horor untuk malam ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.